warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita perhatikan secara seksama beberapa masjid yang telah membina sebuah peradaban Islam yang gilang gemilang, baik sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang mulia mula dibangun untuk manusia beribadat ialah Baitullah Al-Haram di Bakkah yang sekarang disebut Makkah, yang diberkahi menjadi petunjuk bagi umat manusia semuanya. Dalam asbab nuzulnya disebutkan bahwa ayat ini turun ketika ahli kitab mempertikaikan kenapa tidak ke Baitul Maqdis, bahwa yang dibangun Allah Subhanahu wa taala katanya adalah Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat ini, jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Masjidil Haram Makkah merupakan satu sejarah tersendiri yang sangat menarik buat umat manusia. Mulai dibangunnya sampai bagaimana perjalanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Membina, memperbaiki, dan seterusnya di situ mengaplikasikan kehidupannya, mempraktekkan kehidupannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita saksikan itulah di antaranya haji. Dari perjalanan haji inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala
manusia dilatih, dididik bagaimana agar menjadi hamba Allah yang mulia, yang bersivilis, yang berperadaban, yang berkarakter. Dengan berbagai manasiknya, haji diatur, disunnahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara kita melontar, bagaimana cara kita bersa'i, bagaimana cara kita tawaf, dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini terus ia dipraktekkan oleh umat Islam. Walaupun pada masa ini, pada kesempatan ini terdapat kendala karena kita ditimpa wabah disebut COVID-19. Keduanya adalah Masjid Al-Aqsa, merupakan lagi satu masjid yang bersejarah bagi umat manusia, di mana di situ kumpulnya para nabi, para anbiya, dan juga masih keturunan Nabi Ibrahim yang meneruskan perjalanannya. Dari Sunda, Nabi Yakub alaihissalam. Dan hari ini, masjid itu menjadi pertentangan hebat antara kaum Yahudi dan umat Islam, di mana hari ini seperti yang kita ketahui, orang-orang Yahudi terus menguasai sampai umat Islam seolah tidak berkutik untuk beribadah di situ. Minggu yang lalu di seluruh dunia Islam digemborkan, diiklankan agar berkhutbah dengan topik Masjidil Aqsa. Yang ketiganya adalah Masjid Al-Azhar Syarif di Mesir yang didirikan sekitar abad ke-10, 960 Masehi, ketika kerajaan Fatimiyah ketika itu. Bagaimana ia didirikan? Asalnya adalah untuk bagaimana umat Islam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa beribadah. Tapi akhirnya masjid itu mengembang menjadi satu atau sebuah universitas terkenal di dunia. Bahkan ia merupakan universitas kedua di dunia didirikan, yaitu Universitas Al-Azhar. Telah banyak cendekiawan-cendekiawan ulama-ulama yang lahir dari situ, dan termasuk orang-orang Indonesia banyak belajar di situ. Menandakan atau membuktikan bahwa masjid adalah berperan penting untuk mendidik umat manusia agar berkarakter dan berakhlak mulia, bertamadun, berperadaban, sehingga ia memiliki jiwa yang hebat, yang mulia, yang berilmu pengetahuan, yang berwarasatul anbiya. Keempatnya adalah Masjid Nabawi. Jangan lupa tadi. Masjid Nabawi adalah masjid yang sebelumnya tentu adalah zaman Nabi Muhammad SAW dibangun dari kesederhanaan, tapi di situ terus mengembang, dan akhirnya dengan didikan Nabi di situ diletakkan para sahabat yang terkenal dengan suffah. Mereka hidup di pinggir-pinggir atau di emper-emper masjid, dilatihnya, dididiknya, akhirnya menjadi manusia yang hebat, yang lebih dari para sarjana, karena dengan mereka lah Islam mengembang ke seluruh dunia, sampai ke Cina, sampai ke India, sampai ke Indonesia kita hari ini. Lahirlah di situ Ammar bin Yasar, ya, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, dan lain sebagainya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat mereka itulah Islam
sampai ke pangkuan kita hari ini. Keempatnya, yang terakhir adalah kita akan menyebutkan masjid kita hari ini, yang kita duduk bersimpuh di sini, adalah mempunyai latar belakang yang luar biasa hebatnya. Jamaah muslimin setiap ada markas, apa yang diperhatikan adalah masjid diutamakan, mencontohi peristiwa-peristiwa yang lampau, yang lalu perjalanan Nabi Muhammad SAW adalah mendirikan masjid. Yang dulunya at-taqwa kecil begitu, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita sudah saksikan kita berada dalam masjid yang sungguh gilang gemilang, hebat luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang dibangun di atas tanah 8.632 persegi dan keluasannya adalah 3.526 ya. 3.526 persegi menjadi milik kita bersama, milik masyarakat dan milik pesantren. Adalah hak kita untuk memakmurkannya. Insya Allah dari sini juga akan lahir seperti hal yang telah disebutkan tadi. Bagaimana Masjid Nabawi melahirkan pendekar-pendekar hebat sebagai mujahidin muslimin yang hebat, yang tangguh. Bagaimana Azhar Syarif melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim yang tangguh, yang menyebar ke seluruh dunia. Insya Allah juga akan tercatat dalam sejarah umat manusia ke depan. 10-20 tahun ke depan. Hadirin sekalian akan juga menyaksikan tidak kalah hebatnya dari masjid-masjid yang sebelumnya disebut. Adik-adik sekalian, mungkin kelas 12 akan meninggalkan masjid ini. Tapi ingat, harus dicatat bahwa kamu adalah mata rantai daripada perjuangan para sahabat yang lalu yang telah meninggalkan kita. Mata rantai para ulama yang harus mewariskan keilmuannya, dipraktekkan di masyarakatnya. Tidak lupa juga selain pada kelas 12, kita juga di sini merintis yang namanya Sekolah Tinggi Siswa Al-Quran, merupakan perguruan tinggi pertama di daerah kita ini, milik kita semua, yang harus kita support, harus kita dukung bersama-sama. Insya Allah 10, 20 tahun, 100 tahun ke depan, sebenarnya juga universitas terunggul di dunia, sekiranya ia ditekuni. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karena itu jangan bosan kalian dimarahi oleh pendidik-pendidik, oleh usatid-usatid. Kamu berduduk simpuh di pojok-pojok sana, menghafal Al-Quran, mentadaburinya, insya Allah kemudian hari nanti akan menikmati keilmuannya, akan menikmati faedah daripada keluh kesah perjuangan yang hari ini semuanya menempuhnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karena itu ya, dari masjid yang dapat keluh kesah para ikhwan dari berbagai daerah, terutama di Muhajir ini, ada yang nasinya, ada yang infaknya hariannya, mingguannya, merupakan satu bentuk kebersamaan agar ini terbina, terbentuk, dan supaya peradaban ini terbentuk agar kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena itu jangan sekali-kali kamu merasa bosan, mungkin ditegur, mungkin dimarahin, tapi itulah satu wasilah untuk mendewasakan para pelajar sekalian, para mahasiswa sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sejenak. Mudah-mudahan perjalanan kita dalam mengemban amanat Allah Subhanahu wa taala dapat kemudahan. Mudah-mudahan kita semua disehatkan lahir batin. Dan mari kita semua diampuni segala dosa dan noda kita. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin ini. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin ini. Wa azil syirka wal musyrikin, dan hinakanlah orang musyrik dan kaum musyrikin ini. Wa dammir a'daka a'da'ad-din, dan hancurkanlah musuh-musuhmu ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dinana alladhi fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta kharatan min kulli syarr. Allahumma ashfi mardana warham mautana. Allahumma ashfi mardana warham mautana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fil alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna al qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimissalah.